Alhamdulillahirabbil alamin, dan masih di program Damai Indonesiaku, pemirsa. Di segmen 3 ini kami akan buka sesi tanya jawab mengenai tema besar kita, terjerat tipu daya dunia. Alhamdulillah sudah bersama Ibu Yunidar Aziz yang insya Allah akan menyampaikan pertanyaan dan nanti akan dijawab Ustadz Syahid Kutub. Silakan boleh berdiri dan boleh diturunkan maskernya supaya lebih jelas suaranya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Nama saya Yunidar Aziz, adalah pengurus BKMT Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kami sampai di sini tadi jam 7 pagi. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan ustadz-ustadz di sini. Terima kasih kami semuanya. Pertanyaan kami di sini Ustadz, betul-betul menyentuh hati. Tadi takziah Ustadz tadi mengenai dunia, kita terpedaya oleh dunia. Nah, bagaimana cara kita supaya kita jangan terpedaya oleh dunia ini, hati kita jangan bolak-balik mengingat Allah, mengingat Rasulnya. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita betul-betul iman kita lurus tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kami tanyakan ini dapat dijawab oleh, diuraikan oleh Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Jauh-jauh dari Padang nih Ustadz, sampai sini jam 7, ingin tidak terjerat dunia yang menipu daya. Ustadz Syahid Kutub, silakan dijawab. Baik Bunda, Masya Allah, Tabarakallah, pertanyaannya sangat dahsyat ini. Bagaimana agar kita istiqomah di hidup pada zaman saat ini ya Bunda ya. Di antaranya adalah karena namanya manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada harta, kita diuji enggak? Kemudian juga ujian dari harta, tahta, wanita, kemudian juga fata atau laki-laki, ya kan? Semua itu manusia ada kecenderungan di sana. Allah berikan potensi dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih potensi kepada kita dua, fujur, kefasikan, maksiat dan dosa. Ada enggak di dalam tubuh kita? Ada kecondongan itu. Kemudian yang kedua, ada enggak ketakwaan dalam diri kita? Ada, alhamdulillah. Al-iman yazidu fi ta'atillah. Iman lagi naik saat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan turun saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup di dunia ini seperti orang asing. Dia akan kembali lagi, kata Nabi. Dia akan kembali lagi. Bahwa kehidupan kita enggak selama-lamanya di dunia ini. Sebentar saja. Allah uji dengan harta. Ada orang yang diuji dengan harta kekayaan, dia kufur nikmat. Ada orang yang diberikan kesulitan, dia ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dua-duanya adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Hebatnya orang beriman itu saat diuji dengan kesulitan, dia sabar. Saat dia mendapatkan nikmat, alhamdulillah, inna lillah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita agar istiqamah? Satu, menuntut ilmu supaya mendapatkan pahala, niatnya karena Allah. Dua, mencari nafkah, niatnya juga harus karena Allah. Berarti kuliahnya, sekolahnya tidak nyontek. Kemudian pada saat mencari nafkah juga tidak mencari yang diharamkan oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita istiqamah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha membolak-balikan hati. Pagi beriman, nauzubillah, sore bisa kafir. Paginya kafir tidak beriman, sorenya bisa beriman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan kami dalam taat kepada Allah dalam agama ini. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali. Kiai Asep mungkin ada yang ditambahkan. Mungkin kita mudah ya Kiai Asep ketika kita mengikuti tausiah seperti ini. Kemudian juga kita mendengarkan atau melihat ceramah-ceramah di TV. Tapi setelah itu kita keluar dari sini, kita melintasi perjalanan melihat dunia betapa gemerlapnya, itu sepertinya kok tergoda lagi. Mungkin apa nih Kiai Asep yang bisa dibagikan Asep? Kiai Asep. Di dalam surat An-Nur
pertengahan. Tidak semua orang terjebak oleh tipu daya dunia. Tidak semua. Ada rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli. Nah, asbabun nuzul ayat ini dijelaskan bahwa di Madinah itu banyak orang-orang yang sahabat Nabi yang dagang di Mekah. Ini penjelasan dalam kitab Sufatut Tafasir. Yang pada pedagang-pedagang itu ketika bunyi adzan berkumandang, mereka langsung tinggalkan jual belinya, tinggalkan usahanya, tinggalkan bisnisnya. Dan kelihatannya Ustaz ya, sampai sekarang masih berlangsung itu tradisi itu ya. Di sana di Mekah, di Madinah itu tradisi seperti tadi sekarang masih saya lihat. Begitu azan berkumandang ditinggalkan itu semua, toko, jongko, tempat usaha ditinggalkan. Mereka tidak tertipu oleh gemerlapnya dunia, tidak terjebak oleh tipu daya dunia, tidak, waktunya ibadah begitu. Pergi mereka. Dan itu tidak membuat mereka rugi, justru Allah akan nambah karunia-Nya. Allah akan nambah rezekinya, Allah akan nambah barokahnya. Kalau kita sambut panggilan Allah, tidak terjebak oleh tipu daya dunia. Itu begitu. Lalu pertanyaan dari Bunda tadi, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah? Caranya pertama tadi kata Ustadz adalah banyak berdoa. Sudah tahu doanya belum? Sudah tahu doanya? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Itu yang pertama. Dipaksain dulu. Yang pertamanya dipaksain dulu. Ini nggak mau paksain. Lalu yang kedua tadi, yang hadis Nabi itu, pertebal iman. Bagaimana cara mempertebal iman? Banyak berzikir kepada jaddidu imanakum. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bikasrati qauli la ilaha illallah. Baik, Kiai Asep, kita masih seru sekali ini diskusi kita dan juga sesi tanya jawab kita. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku.